Jangan pernah berhenti bermimpi dan jangan pernah lupa untuk terus berbuat kebaikan lewat apa yang sudah jadi mimpinya kita. Halo semuanya, saya James dari EGM Heroes. Right now I'm cosplaying as Iron Man Mark 85 from Endgame movies. Saya berperan dari tahun 2015. Untuk yang lebih intens ya, kalau awal mulai dari 2014, tapi mulai terjun secara serius 2015 sampai sekarang. Saya terinspirasi dari superhero pada saat saya kecil ya. Jadi superhero tersebut yang membuat saya tuh tetap melakukan kebaikan gitu kan, bahwa kita punya kekuatan itu untuk menolong orang, kita pakai untuk membela yang benar, membela yang baik, membela yang lemah. Nah, itu yang membuat saya terus mau melakukan cosplay, terutama superheroes. Itu yang membuat saya tertarik sama karakter Iron Man ya. Karakter Iron Man ini orang kaya, tapi dia belajar untuk menolong orang lain lewat kostumnya, dan dia belajar untuk bisa berbagi ya teknologinya dengan orang-orang di dunia. Dia adalah seorang manusia yang belajar untuk membagikan kepengetahuannya. Jadi Iron Man membuat sebuah perbedaan dengan superhero yang lain lewat apa? Kejeniusannya. Dia pinter dan pantang menyerah untuk terus berusaha ya. Jadi itulah kekuatan utamanya Tony Stark alias Iron Man. Oke, kalau untuk outfit yang dipakai ini beli atau membuat sendiri Kak, kalau boleh tahu? Kita buat sendiri. Buat sendiri itu tahun berapa? 2020. Oh, 2020, berarti baru 2 tahunan ya? Iya. Oke, berarti baju yang dipakai oleh Iron Man ini baru 2 tahun. Iya. Terus pembuatannya berapa hari? Proses pengerjaannya kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Ya. Bahannya dari apa ya Kak? Bahannya ada yang dari resin untuk kepalanya dan tangan, telapak tangan kita menggunakan resin. Untuk part body yang lain kita menggunakan Eva Foam. Terus untuk finishingnya kita menggunakan airbrush, dan untuk catnya kita menggunakan bahan khusus untuk cat mobil. Nah, itu terakhir baru kita coating. Yang buat siapa? Kak sendiri? Dari tim EGM Heroes. Jadi saya dan teman-teman juga. Jadi kita bikin bersama untuk kostum ini. Jadi selama 6 bulan ya? Ya. Kira-kira kesusahan apa yang dirasakan waktu membuat itu? Bagian mana yang paling sulit? Apakah ada bagian-bagian tertentu yang mengalami kesulitan, atau karena sudah profesional sehingga biasa gitu? Sebenarnya setiap part itu pasti ada kesulitannya masing-masing. Contoh kayak kepala itu kita biasanya penyesuaian gitu ya, penyesuaian bentuk, ukuran, salah kita bikin lagi seperti itu. Kalau misalkan kayak telapak tangan kita menyesuaikan juga, jadi proporsi size-nya kita juga sering mengulang ya. Jadi yang menjadi tantangannya kita adalah kegigihan untuk mau nyoba lagi, memperbaiki lagi seperti itu. Kalau dari harganya nggak, dari
kepala mungkin bisa dijelaskan berapa dari kepalanya, dari bahan kepalanya berapa? Bahan resin kalau untuk bahannya kurang lebih ya, kalau kita hitung-hitung setelah proses revisi dan segala macamnya mungkin kurang lebih 3 juta Pak. Untuk kepala harga outfitnya sekitar 3 jutaan. Betul. Terus setelah kepala apalagi? Bagian leher? Telapak tangan. Mungkin sebelum ke telapak tangan turun. Ya. Setelah leher, bagian apa pembuatannya? Dada. Dada. Ya. Dada sampai perut ya? Ya, dada sampai perut. Berapa? Outfitnya harganya? Mungkin 1,5. 1,5 Ya. juta. Ya. Berarti tadi totalnya 4,5, 200, 400. Terus setelah itu apa lagi? Bagian belakangnya ini. Belakang. Ya. Belakang itu apa namanya? Apa ya ini kemarin? Tentakel. Oh iya. Berapa itu kok bagus ada lampunya biru-biru? Ya, ini kurang lebih prosesnya mungkin sekitar 2,5 jutaan. 2,5 juta. Ya. Berarti berapa tadi? 4.700 tambah 2,5, 7 juta ya? Ya. Sekitar 7 juta. Ya. Oke, ini memang ada 4 ya? Ya. 2 kanan, 2 kiri, bukan 6. 6. Terus lampunya warna biru karena berlip dari atas semua. Ya. Terus setelah itu apa? Oh, sebelum ke tangan ya, tadi sudah jelasan ini. Yang tengah ini apa, Kak? Arc reaktornya. Apa? Arc reaktor. Oh, apa itu? Arc reaktor itu adalah bagian dari energi dari apa yang menggerakkan kostum ini. Jadi ketika Tony Stark mengalami musibah, nah, dia menjaga supaya dia bisa tetap hidup menggunakan arc reaktor, dan supaya dia punya kekuatan lebih untuk menggerakkan Iron Man, dia menggunakan arc reaktor yang disempurnakan ini. Jadi istilahnya sesuatu yang menyempurnakan dari semua senjata yang dimiliki Iron Man gitu ya. Ya. Terus setelah bagian dada, tangan. Ya, telapak tangan. Itu berapa kedua tangannya? 2 juta. 2 juta. Outfitnya 2 juta. Berarti total 9 juta ya sudah. Ya. Oke. Di tangan ada sesuatu yang istimewa kah? Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini senjatanya tadi itu ya. Ya. Oke. Terus setelah tangan apa? Bagian paha Bisa antara dari paha ke jadi satu. jadi satu. Jadi satu. Oke, berarti total ya berapa totalnya kalau kakinya? Mungkin 1 juta. 1 juta. Ya. Kakinya 1 juta berarti total semua 10 juta. Ya. Selain itu ada lagi yang belum disampaikan tadi. Ada bagian belakangnya. Ini juga core-nya kayak boosternya. Mungkin 500. 500. Ya. Oke, berarti total 10 juta 500. Ya. Sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oke, berarti outfit dari Iron Man ini adalah total 10 juta 500 rupiah. Ya. Ya, setelah itu mungkin dari timnya Kak James sendiri total sampai dari tahun 2015 sampai sekarang ini punya outfit berapa Kak? Selain Iron Man? Selain Iron Man ya. Ya. Kalau Disebutkan 3 yang paling biasa sering dipakai gitu. oke, biasanya sih saya punya kita punya apa ya? Power Ranger, Star Wars, Power Rangers, dan ya, dan Batman. Batman. Ya. Itu yang paling sering dipakai selama akhir-akhir ini ya. Ya, Yang paling mahal ada Transformer juga yang sering juga. Transformer yang paling mahal apa? Yang paling mahal Optimus Prime. Ya. berapa? Perkiraan Wow. sampai 30 Optimus. juta? Ya, kurang lebih. Kurang lebih 30 Ya. juta. Oke. Ke depan ini ada agenda lain? Mungkin setelah dari agenda Toys of Biz ini ada agenda di mana lagi?
Mungkin akan ada event-event seperti acara-acara cosplay juga, dan juga ada acara kita juga menerima invitation untuk ke acara ulang tahun juga. Di bulan Desember kita juga ada biasanya kita ada tiap tahun kita mengikuti lomba di Singapura. Oh, sampai pernah ikut lomba ke Singapura? Iya. Apa yang pernah dilombakan? Pernah mendapatkan peringkat atau juara lagi? Iya. Ironman Mark 46 itu di tahun 2017 itu juara 2 untuk Singapura Comic Con, dan 2018 itu saya membawakan Optimus Prime itu jadi juara 1 atau Grand Champion Singapura Comic Con 2019. Akhirnya dari 2018 itu saya masuk ke final di 2019, itu lomba internasional, jadi semua negara juga mewakili. Saya mewakili Indonesia lewat Singapura ya, menuju Chicago Comic Con. Itu kita menggunakan Optimus Prime. Pertanyaan terakhir Kak, kalau boleh tahu harapan kedepannya apa? Mungkin ada sesuatu yang diharapkan kepada para cosplayer lainnya atau para pecinta mainan atau apa gitu? Oke, jangan pernah berhenti bermimpi dan jangan pernah lupa untuk terus berbuat kebaikan lewat apa yang sudah jadi mimpinya kita. Kalau kita jadi cosplayer, jadilah karakter yang baik gitu kan. Jadi karakter yang bisa menginspirasi orang-orang untuk terus melakukan kebaikan juga. Nah, lewat community juga yang baik, kita akan membuat Surabaya, kota kita, Indonesia jadi kebanggaan. Halo semuanya, namaku Seira Bella dan aku adalah seorang cosplayer dari Surabaya. Jangan lupa ya untuk subscribe ke YouTube channel By Collection Daily.